Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika kali ini. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu fungsi, cara menyajikan fungsi, dan latihan soal. Tujuan dari kita mempelajari materi ini yaitu agar kalian lebih paham apa yang dimaksud dengan fungsi dan bisa membedakan antara relasi dengan fungsi, serta mampu menyelesaikan soal-soal atau masalah yang berkaitan dengan materi fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran dari kita, sebelum kita berlanjut ke materi yang fungsi, kita ingat lagi materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu tentang relasi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Ya, suatu aturan yang memasangkan antara anggota himpunan 1 dengan anggota himpunan 2. Jadi tidak ada aturan khusus untuk relasi. Nah, sekarang yang kita pelajari kali ini yaitu fungsi. Apa pengertian dari fungsi? Di sini dikatakan kalau fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Perlu digarisbawahi yaitu relasi khusus yang menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B. Disebut dengan fungsi atau nama lainnya yaitu pemetaan. Jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B, hal ini dapat dijelaskan seperti begini. Jika anggota himpunan A memiliki anggota himpunan B, maka setiap anggota himpunan A harus dipasangkan dengan anggota himpunan B. Dan seluruh anggota himpunan A harus dipasangkan dengan anggota himpunan B, atau tidak harus semuanya memilih pasangan di himpunan B. Nah, seperti ini aja. Misalkan ini, anggota himpunan A, syarat suatu fungsi dikatakan persamaan itu merupakan suatu fungsi jika yang pertama memiliki syarat setiap anggota himpunan A punya tepat satu pasangan di B. Dan yang kedua, setiap anggota himpunan A tidak boleh kosong, harus punya pasangan. Berarti intinya himpunan A, anggota himpunan A harus punya pasangan, dan anggota himpunan B harus tidak boleh kosong. Tidak boleh tidak punya pasangan, ya. Cara menyajikan suatu fungsi hampir sama dengan cara menyajikan suatu relasi, yaitu yang pertama dengan menggunakan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan rumus fungsi, yang keempat dengan grafik, dan yang kelima dengan tabel. Diagram panah.
Ya, coba diperhatikan untuk yang gambar yang pertama, himpunan panah A ke B. A dipasangkan ke 1A, B dipasangkan ke 2, C dipasangkan ke 4, dan D dipasangkan ke 3. Gambar yang kedua, anggota himpunan A-nya sama A, B, C, D, dan B-nya 1, 2, 3, 4. Coba kalian amati. Untuk gambar yang kedua, anggota himpunan A-nya semuanya punya pasangan di B, walaupun pasangannya sama. Yang ketiga, contoh yang ketiga, yang diperhatikan untuk fungsi hanya anggota himpunan A. Ya, cirinya anggota himpunan A tidak boleh punya 2 pasangan atau lebih di anggota himpunan B, dan anggota himpunan A tidak boleh kosong, tidak boleh. Intinya kalau sekarang ciri guyonya tidak boleh jomblo dan tidak boleh punya 2 pasangan, tidak boleh selingkuh, begitu ya. Lanjutannya, himpunan pasangan berurutan. Untuk mencari fungsi dari himpunan pasangan berurutan, yang kita harus cari nilainya yaitu, contoh, jika ada kasus diketahui fungsi F dari himpunan A, ada anggotanya 1, 2, 3, 4, ke himpunan B yang anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan relasi 2 kurangnya dari. Aturannya untuk memasangkan himpunan A ke himpunan B yaitu 2 himpunan A 2 kurangnya dari himpunan B. Tentukan rumus fungsinya. Jawaban dari pertanyaan di atas yaitu kita perhatikan pola pasangan berurutan. Yang angka pertama yaitu dari himpunan A, 1 diperoleh dari 2 tambah 1. Berarti 1 dipasangkan ke 3, 2 dipasangkan ke 3, 2 dipasangkan ke 4, 3 dipasangkan ke 5, dan 4 dipasangkan ke 6. Kenapa? Karena 1 merupakan 2 kurangnya dari 3. Sedangkan 2 merupakan 2 kurangnya dari 4, dan 3 merupakan 2 kurangnya dari 5, 4 2 kurangnya dari 6. Jika anggota A disebut X dan anggota B disebut Y, maka X diperoleh dari Y dikurangi 2. Dari X sama dengan Y min 2 didapat Y sama dengan X plus 2. Maka rumus fungsinya yaitu Fx sama dengan X plus 2. Rumus fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan huruf kecil. Misalkan fungsi A ke B, panah B. Dibacanya, fungsi F memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan Fx dengan aturan Fx memetakan 3x plus 3. Artinya, fungsi F memetakan X ke 3x ditambah 3, jadi daerah bayangannya atau daerah kodomennya X oleh fungsi F, dari daerah bayangan X oleh fungsi X atau daerah hasilnya adalah 3x ditambah 3, sehingga dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 3x plus 3. Jika fungsi F memetakan X terhadap AX plus B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan AX plus B. Maka rumus fungsi F tersebut adalah AX plus B.
Contoh, diketahui fungsi f yaitu x memetakan 3x plus 3 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan A. Rumus fungsinya, B. F bayangan dari f3, yang C yaitu bayangan dari f-4. Jawabnya, rumus fx-nya itu tadi kalau yang di atas namanya notasi fungsi, baru di bawahnya diubah menjadi rumus fungsi, berarti f dalam kurung x sama dengan 3x plus 3. Yang B, jika f dalam kurung 3 maka variabel x-nya kita ganti 3 dulu. 3 dalam kurung itu sama artinya dengan dikali, 3 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 9 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi kalau bayangannya f dalam kurung min 4, maka x-nya kita substitusikan dengan min 4 ke rumus fungsi fx sama dengan 3x plus 3. 3 dalam kurung min 4 ditambah 3 sama dengan min 12 plus 3 sama dengan negatif 9. Untuk membuat grafik fungsi, langkah yang pertama yaitu carilah hasil atau ring dari fungsi tersebut. Jika sudah mencari hasilnya atau ring dari fungsi f, barulah kalian bisa membuat grafiknya. Nah, contoh, diketahui anggota himpunan A 1, 2, 3, 4 serta anggota himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebuah fungsi f memetakan A ke B ditentukan oleh fx sama dengan 2x min 1. Tentukan grafik dari fungsi f tersebut. Grafiknya, kita cari dulu ringnya dari fungsi f tersebut. F1, f memetakan x1 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 1. Berarti rumus fungsinya 2x min 1. F dalam kurung 2 sama dengan 2 dikali 2 min 1 sama dengan 3. F dalam kurung 3 sama dengan 2 kali 3 min 1 sama dengan 5. Dan F dalam kurung 4 sama dengan 2 kali 4 min 1 sama dengan 7. Berarti grafik fungsi A ke B yaitu 2 pasangan 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 3, 3 pasangannya 5, sedangkan 4 pasangannya 7. Yang kedua dengan cara tabel. Untuk membuat tabel harus menentukan hasil relasinya terlebih dahulu. Contoh, diketahui fungsi f dari himpunan A 1, 2, 3, 4 ke himpunan B 2, 3, 5, 6, 7 dengan relasi 2 kurangnya dari diketahui dengan rumusnya fx sama dengan x plus 2. Tentukan tabelnya. Coba kalian perhatikan tabel tersebut. Jika x-nya 1, maka sesuai dengan rumusnya tadi x plus 2, maka 1 tambah 2, 3. Jika x-nya 3, maka 3 tambah 2 sama dengan 5. Jika x-nya 2, maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan jika x-nya 4, maka 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka fx-nya diperoleh 3, 4, 5, 6 dengan x 1, 2, 3, 4. Coba kita tarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari di atas, yaitu apa perbedaan antara relasi dan fungsi. Perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Pada relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturannya hanya terkait atas pernyataan relasi tersebut, dan setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Sedangkan pada fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus, yaitu
Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Coba untuk lebih memahami materi yang sudah kalian catat, tentunya tadi sudah ada yang mencatat ya. Catat tadi, kerjakan soal berikut. Nanti ada boleh difoto, dikirimkan di WA, atau nanti ada link untuk mengirimkan ini di Google Form. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ini soal nomor terakhir, yaitu nomor 3. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa berdoa supaya ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma ya wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin.